Anehnya, yang bangun itu cuman kesadarannya si Via aja, Wak. Matanya nggak bisa kebuka sama sekali, badan aku kaku, Nat, nggak bisa gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang kembali nih, Wak, ya, membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Setelah ya hampir KHW sebelumnya itu aku agak merefresh tentang KHW jadul dan KHW Nusantara. Akhirnya di episode kali ini kita dapat KHW internasional, Wak, ya. Ini kita refresh lagi nih sebelum akhirnya nanti kita masuk ke KHW Nusantara season 2 ya, insya Allah ya, doain kami ya. Absen dulu nih, Wak. Ada nggak di antara kalian lagi nonton ini mungkin lagi tinggal di mes karyawan atau mungkin tinggalnya jauh kali nih, ada di Jerman? Kalau ada, pas sekali, Wak. Malam ini seperti aku tulis di judul, aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami sama Wawa waktu dia tinggal di mes karyawan yang ada di Jerman. Dari Wawa yang awalnya skeptis sekali sama hal-hal mistis, berubah menjadi percaya kalau dia berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Nah, nggak usah lama-lama kali openingnya, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini tuh dikirim sama Wak kita yang bernama Via dari Jerman. Halo Kak Via. Sedikit informasi tentang Via, Wak. Jadi di tahun 2022 kemarin, Via ini baru saja menikah dengan suaminya yang bernama Juna. Yang waktu itu Juna ini juga udah lebih dulu bekerja dan udah lebih dulu tinggal di Jerman. Ini mereka orang Indonesia ya dua-duanya. Dan di pertengahan tahun 2023, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Noah. Mereka ini sempat LDM, Wak, tapi tanggal 20 Desember tahun 2024 kemarin, Via ini sama si Noah akhirnya bisa ikut pindah sama Juna ke Jerman juga. Nah, waktu itu mereka tinggal di sebuah apartemen, jadi kayak apartemen private yang memang sudah disediakan sama kantornya Juna di sebuah daerah yang bernama Pulau Norderney di daerah Jerman Utara. Di sana Via juga ditawari kerja part time, Wak, untuk macam kayak bantu-bantu dapur gitulah sama bosnya si Juna. Jam kerjanya juga nggak terlalu berat, jam kerjanya si Via ini, Wak, ya, mulai dari jam setengah 7 pagi sampai jam setengah 12 siang. Nah, dengan jadwal seperti itu, Via sama Juna akhirnya bisa saling gantian jaga Noah karena Juna ini pun kerjanya part time kayak gitu, Wak, ada jam-jamnya. Pagi sampai siang si Noah sama si Juna sama bapaknya. Nanti setelah Via ini balik kerja jam setengah 12, giliran Via yang ngambil alih, terus Junanya yang berangkat kerja dari jam 1 siang sampai jam 10 malam kayak gitulah. Ini juga sedikit informasi soal si Via, Wak. Via ini orangnya cukup skeptis sama hal-hal yang berbau mistis itu sebelum kejadian ini. Aku skeptis sekali Nadia, bahkan waktu Via ini kuliah dan dia masih bekerja di Kalimantan pun dia nggak pernah ngalamin hal-hal itu, dan dia walaupun ya udah dia nggak percaya kayak gitu loh. Tapi pengalaman horor ini justru datangnya malah dari Jerman, di tempat yang seharusnya paling jauh kali dari bayangannya. Orang di Kalimantan aja aku nggak percaya kali, ini dapetnya malah di Jerman, Nat, kata. Jadi kisah ini tuh, Wak, dimulai awalnya pada saat si Via ini pindah ke Jerman di bulan Februari 2024 saat itu. Nah, waktu itu si kantornya Juna ini mengabarkan bahwa apartemen yang mereka tempati, yang Via sama Juna ini tempati, udah nggak bisa diperpanjang lagi kontraknya. Mau nggak mau, Via sama Juna pun harus pindah, Wak. Meskipun baru 2 bulan tinggal di apartemen situ, sebenarnya kami udah ngerasa cukup nyaman kali, Nat, di sana gitu. Cuman walaupun udah nggak diperpanjang, kantor ini langsung nyiapin tempat tinggal baru, Nadia. Di mana itu? Semacam mes karyawan. Lokasinya ada di pinggir kota, jaraknya sekitar dekat kok, 2 km gitulah dari pusat kota. Akhirnya mereka pindahlah di bulan Maretnya ini kan, pindah ke mes karyawan itu. Udah nggak di apartemen itu lagi. Nah, sedikit informasi dari mes, Wak. Sebelum jadi mes, ternyata bangunan mes itu dulunya bekas rumah sakit anak yang nggak tahu kenapa dan sejak kapan berhenti beroperasi dan dialihfungsikan menjadi tempat tinggal jadi mes karyawan ini. Bangunannya sendiri, nah, itu udah kelihatan tua kali. Dari luar aja auranya udah kerasa bedanya gitu loh. Jadi gaya arsitekturnya industrial khas bangunan-bangunan lama di Eropa. Dindingnya itu dari bata merah yang udah tebal-tebal kali. Jendelanya tinggi-tinggi dan bentuknya juga menjulang dengan beberapa bagian yang kelihatan udah memang macam lama kali, macam udah nggak disentuh renovasi lah gitu. Dan diperkirakan, Nat, bangunan itu, mes kami itu dibangun sejak akhir tahun 1800-an. Bayangin, jadi nggak heran kalau memang kesannya tuh lawas sekali itu loh waktu pertama kali ngelihat, kata si Wawa. Nah, secara keseluruhan, Wak, gedung mes ini terdiri dari 4 lantai. Ada basement, ada ground floor atau lantai dasar, terus ada lantai 1 dan lantai 2. 4 lantai ya. Nah, di lantai 1 sama 2 ini tempat tinggal
tinggalnya. Di per lantai itu ada sekitar 3-4 kamar lah Nat, yang dijadikan tempat tinggal karyawan. Jadi ya macam apartemen juga, cuman konsepnya lebih versi kecil lah gitu. Di bagian depan gedung mes itu ada halaman kecil yang langsung mengarah ke pintu masuk apartemen atau mes itu. Terus di sisi kanan gedung ada area parkiran sepeda dan kendaraan-kendaraan lain. Sementara di sisi kirinya ada area terbuka macam lapangan voli pantai gitulah, yang dulunya juga masih satu bagian dari rumah sakit itu. Jadi dari rumah sakit itu ada sampai nggak ada, lapangan voli itu masih ada. Nah, dari semua bagian gedung itu, Via sama si keluarganya ini kebagian tinggal di lantai 1. Nah, di lantai 1 itu total ada 3 kamar. Terus ada satu dapur umum, terus ada satu tempat cuci untuk bersama. Mereka pun memilih waktu itu kamar nomor 3. Sebenarnya tempat tinggal kami itu ya lumayan, Nat. Ya lumayan rapi lah apa segala macam, walaupun memang bangunan lama tapi rapi. Kamarnya juga cukup luas, interiornya juga udah direnovasi, udah jadi yang lebih modern gitu. Dan di kamar kami pun atau kamar nomor 3 tadi, itu pun juga nggak cuma kayak satu kamar kos-kosan gitu, nggak. Ada 2 kamar tidur, Nat. Jadi macam pavilion, 2 kamar tidur, satu kok dipakai buat anakku, satu lagi dipakai buat aku sama Juna. Terus ada ruang TV-nya, ada juga satu kamar mandi. Cukup aja kan sebenarnya. Cuman aku tuh udah agak kurang srek sama dapur dan mesin cuci yang harus dipakai sama-sama, kata si Via waktu pertama kali nengok. Soalnya kan mereka udah berkeluarga, jadi kan butuh tempat tinggal yang lebih private lah gitu kan. Ditambah lagi mereka juga punya anak, jadi kebutuhan macam masak atau cuci kan nggak sedikit kan. Kalau memang harus terburu-buru ganti-gantian sama orang-orang lain ya rasanya tuh agak kurang nyaman lah gitu. Sebenarnya aku sama si Juna ini juga udah agak request gitu ke bos kami itu untuk dicariin, Pak boleh nggak Pak cari tempat tinggal lain Pak yang nggak lebih private lah gitu. Tapi belakangan mereka baru tahu setelah si bosnya itu bilang udah di situ aja nggak apa-apa. Lagian di lantai 1 itu isinya cuman kalian. Jadi dapur sama mesin cuci itu bisa kalian pakai sendiri, nggak usah kalian berganti-gantian, kata si dokter pula, kata si bosnya ini. Sendirian kita yang rupanya kata gitu. Ya, tapi kan jauh kali yang harus pergi keluar, udahlah coba aja dulu, nanti lama-lama juga terbiasa kok kita. Ya udahlah kan, karena memang gak ada pilihan lain, mau tidak mau mereka harus tetap tinggal di situ. Dah, pindahlah kami ke sana nanti. Awalnya semua masih biasa-biasa aja. Walaupun itu memang bangunan-bangunan tua, Via sama Juna nggak pernah ngerasain hawa-hawa yang aneh sedikit pun. Ditambah lagi ya mungkin karena dia sama suaminya juga sama-sama skeptis lah kan. Jadi pikir ya udah gitu. Hari demi hari pun berlalu dengan normal, nggak ada kejadian yang mencurigakan, tidak ada hal yang bikin mereka kepikiran apa merinding segala macam, nggak ada. Sampai akhirnya kejanggalan pun mulai terjadi pada suatu malam. Kita mulai dari kejanggalan pertama, ya. Nah, jadi selama aku tinggal di mes itu, Nan, aku tuh selalu terbangun di tengah malam. Memang kebiasaan aku kayak gitu. Dulu tinggal di apartemen juga kayak gitu. Selalu bangun tengah malam untuk buang air. Nah, suatu malam sekitar jam 2 sampai jam 3 malam gitu lah, Wak. Terbangun lagi si Via ya kan. Seperti biasa dia langsung lah keluar dari kamar dia, masuk ke kamar mandi untuk buang air. Nah, di waktu dia lagi jalan mau ke kamar mandi ini, tiba-tiba dia dengar ada suara langkah kaki dari arah tangga di luar kamar dia. Kan tangga tuh, ada suara kaki ngelangkah kayak naik. Gini mungkin kan, nggak ada aku mikir macam-macam. Cuman anehnya semenjak ada 2 kali kayak gitu Nadia, di malam-malam berikutnya kejadian lagi kayak gitu di jam yang sama dengan suara langkah sama juga, dan lama-lama suara itu juga jadi rutinitas aku hampir tiap malam setiap kali aku buang air. Pertama-tama aku nggak begitu terlalu gubris ya kan, nggak juga aku cek kejadian di luar itu, aku buka siapa sih yang balik jam segini terus gitu kan. Tapi ada rasa penasaran juga, siapa nih kok setiap malam kok bisa pulang jam segini terus, pas-pasan aku mau pergi buang air selalu dengar bunyi kayak gitu, kok bisa samaan terus. Dan itu selalu tapi memang suara tapak orang jalan kan, kalau orang napak tuh suaranya beda kan, bukan kan suara kayak ini kan meja digetok. Ini tuh suara napak, tak, tak, tak,
gitu. Selama beberapa hari berikutnya, selain suara orang naik tangga itu, belum ada kejadian lain lagi. Cuman itu aja lah yang agak bikin aku agak penasaran gitu, agak aneh dan juga agak mencurigakan. Suara apa gitu kan. Sampai akhirnya kejanggalan berikutnya terjadi lagi. Nah, suatu malam, setelah dia berhasil menidurkan si Noah di kamarnya, Noah kan bobo terpisah sama si Juna sama Via, Wak. Via baliklah ke kamarnya dan dia berbaring di samping Juna suaminya. Malam makin larut, makin pulas juga tidurnya si Via. Tapi nggak tahu tepat jam berapa tuh Nat ya, tiba-tiba terbangun aku. Anehnya, yang bangun itu cuman kesadarannya si Via aja, Wak. Matanya nggak bisa kebuka sama sekali, badan aku kaku Nat, nggak bisa gerak. Jadi yang kayak gitu, apa nih? Kalau kita bilang ketindihan dia ini. Waktu ngerasain itu Via juga mikirin hal yang sama. Apa ini ketindihan ya? Nah selama ini Nat, yang aku tahu ketindihan itu kan ada penjelasan medisnya kan. Dimana hal ini biasanya terjadi kalau misalnya posisi kita lagi capek. Kalau ya kan, jadi kesadaran kita udah bangun nih. Tapi badan kita nolak buat diajak bangun kayak gitu. Itu pikiran aku waktu itu. Cuman ini enggak, Wak, kata si Via, enggak. Hari itu aku enggak lagi capek sama sekali. Enggak lagi capek. Makanya sempat bingung. Ini ngapa nih aku? Soalnya rasanya beda dari yang pernah aku tahu, Nat. Ketindihan apa ini ya? Nah di situ dia agak mulai ketakutan Via tuh, Wak. Soalnya dia belum pernah ngerasain itu. Panik dia ngerasain ketindihan untuk pertama kali. Dia nyoba buat gerakin badannya, nyoba buka mulutnya, nggak bisa. Nat, sekedar buka mata nggak bisa aku. Buka mata nih nggak bisa. Dan aku nggak tahu kenapa Nat, waktu kejadian itu, walaupun aku nggak bisa buka mata, entah aku dapat penglihatan dari mana, aku ngerasa yakin kali kalau di depan aku ini lagi ada sosok yang merhatiin dia dari pojok ruangan depan matanya. Itu kayak ada yang tegak lah di situ, ada yang tegak lah gitu. Waktu dia lagi pikiran kayak gitu, tiba-tiba ada suara yang lengking teriak di telinga dia. Itu makin panik lah si Via ini kan. Bayangin, Wak, dia mau coba meronta-ronta, mau coba melawan semua, mau coba langsung teriak, bangkit, kabur gitu, gak bisa. Kayak gitu, gak bisa, Wak. Dia coba teriak, mulutnya nih dibungkam, keringat dingin. Aku udah ngerasa malah keringat aku, dan itu udah kayak baca doa aku dalam hati. Kenapa nih, mau bangunin si Juna, tapi nggak bisa gitu loh, Wak. Dan selama dia berusaha kayak itu, suara teriak itu masih ada, dan masih ada di telinga. Kayak gitu. Dengan segala upaya Via makin gencar ya buat piye caranya tangan ini harus kena ke laki aku gitu kan. Coba tuh teriak tuh. Kayak gitu. Akhirnya setelah dia berjuang sekuat tenaga, berhasil dia raih ujung tangannya si Juna ini kan. Langsung diremas ya sekuat-kuatnya tangannya si Juna itu sampai terbangun untuknya Juna. Nah waktu Juna balik badan nengok istrinya, panik juga si Juna. Soalnya yang dilihat sama si Juna tuh istrinya lagi meram, lagi dalam posisi tertidur, tapi udah keringetan, Wak. Yang bangun, yang ngapa kau? Via nggak langsung respon waktu gitu. Udah ditepuk-tepuk tuh pipi aku, dan sama si Juna nggak bisa, tetap nggak bisa aku buka mata. Yang bangun, yang spontan siapa laki aku nan si Juna ditutupnya hidung aku, ditutupnya gini nah. Nah di situ aku nggak bisa napas aku, Juna nggak bisa napas aku. Cuman untungnya gegara digituin, Wak, bisa terbuka mata si Via, bisa sadar dia langsung. Kayak gitu ngos-ngosan kan, udah keringetan. Ngapa kamu yang? Bentar aku ambil minum. Dan si Juna ambil minum di samping tempat tidur. Nah, minum dulu. Ngapa kamu? Kata. Setelah agak tenang, barulah aku cerita di situ. Yang ketindihan aku, yang gak bisa gerak aku dari tadi, yang diceritain itu kan. Panik aku, yang terus tadi aku dengar ada suara orang teriak kencang kali, yang kencang gitu. Cuman bukannya ditanggapi serius sama si Juna nih malah bercanda. Iyalah, kok kalau misalnya aku terusin itu ketindihannya, yang seru loh itu. Nanti kau masuk ke fase lucid dream katanya gitu. Kau tahu lucid dream itu apa, Wak? Jadi itu kondisi di mana kita ini sadar kalau kita ini lagi mimpi, dan kita tuh bisa mengendalikan mimpi itu gitu. Dikit lagi masuk lucid dream tuh gitu. Salah si Via kan, kok bukan nenangin aku malah aku bercandain. Itu pertama kalinya aku ngalamin kayak gitu secara langsung gitu loh, Nan. Aku ketindihan, terus aku kayak dapat refleksi penglihatan orang tegak di pojok kamar aku, terus aku dengar suara orang teriak. Takutan si Via di situ,
Si Juna dibawa bercanda, tidur dia lagi. Mau lanjut tidurnya nggak bisa aku, Nat. Masih tengiang-ngiang aku sensasi tadi tuh. Itu pertama kalinya aku digituin. Terus beberapa hari setelah peristiwa ketindihan itu, di suatu pagi Via sama Juna kebetulan lagi dapat hari libur bareng gitu. Padahal biasanya jadwal libur mereka kan di rolling terus kan, dan jarang kali bisa samaan. Nah di hari itu lagi libur. Karena sama-sama di rumah, Via yang biasanya masak untuk makan malam aja, jadi harus masak sarapan juga lah ya kan. Nah waktu itu sekitar jam 7 pagi, Juna lagi asik tuh main sama si Noah yang baru aja selesai mandi. Sementara si Via ini lagi mau siap-siap ke dapur untuk masak. Ingat, dapurnya di mana? Di luar. Nah, kebiasaannya si Via, sebelum dia mau pergi ke dapur, dia akan ngecek ombak dulu. Dia bakal ngecek dulu ini di dapur lagi ada orang apa enggak. Enggak diintip sama dia cuma denger aja dari jendela. Dari pintu depan. Oh, sepi, berarti nggak ada orang. Selalu kayak gitu, Nat. Malas aku basa-basi kalau misalnya ada orang. Kadang orang di lantai 2 mungkin karena ngantri masak di atas juga pindahnya suka ke bawah kadang. Nah, di pagi itu waktu dia mau pergi masak, dia dengar dulu. Ada orang. Karena memang jelas sekali dari aku tegak itu kedengaran suara orang masak, Orang masak itu juga masak sibuk tuh, masak rame. Potong-potong, ada suara oseng-oseng di wajan lah gitu ya kan. Pokoknya kayak memang orang lagi masak tapi hektik gitu lah. Kedengeran. Oh ada orang. Nantilah kata dia. Balik lagi dia ke tempat suami sama anaknya. Sekitar agak 10 menitan, balik lagi dia mau dengar lagi. Masih ada. Juna lewat, nggak jadi masak yang katanya. Ngantri yang ada yang lagi masak di luar katanya. Juna bilang, hah? Dia langsung buka pintu. Orang nggak ada siapa-siapa kok yang katanya kayak gitu. Dan kata si Via, waktu pintu tuh dibuka sama suami aku Nadia, suara bising-bising aku dengar sepersekian detik sebelumnya hilang. Jadi waktu dibuka tuh langsung buka pintu, hilang. Tuh loh yang nggak ada. Bersih dapurnya. Juna juga jalan tuh ke dapur tuh. Nggak ada juga orang habis bekas masak. Di situ mungkin ini jelas sekali aku dengar ada orang masak. Gak mungkin juga itu dari lantai 2 kok sejelas itu suaranya. Kok kosong ya? Via lihat sekitar lagi terus dia bilang, yang itu lampu indikatornya nyala tuh. Nah, berarti ini habis dipakai. Nah, jadi dapur sana itu pakai kompor listrik. Jadi kalau misalnya kompornya masih panas atau baru aja dipakai, lampu indikator tuh bakal masih nyala gitu loh. Nah, itu Via nengok nyala. Tuh baru dipakai nih yang. Nah, tapi nggak ada orang di sini. Gak, yang baru dipakai ini. Yakin aku. Di situ aku udah agak campur aduk. Nah, aku udah agak ngerasa janggal, bingung, aneh, ngeri. Itu udah apa nih ya? Nyeletuk lagi si Juna. Lagi lapar itu apa hantunya yang kata. Tuh nggak ketawa aku Di situ aku baru gak mungkin lah, enggak. Jelas sekali tadi orang masak di sini. Agak parno, udah mulai parno tuh si Via ini Dah. Setelah kejadian itu, di hari-hari berikutnya sempat agak-agak tenang tuh Nggak ada kejadian aneh yang baru lah gitu. Tapi satu hal yang masih tetap sama, di setiap malam setiap kali aku buang air, selalu masih dengar suara langkah kaki naik tangga. Itu masih. Tapi kayak kejadian-kejadian yang baru tuh belum ada lagi. Itulah kecuali yang dapur itu. Nah kan. Singkat cerita, waktu pun berlalu hingga musim pun berganti menjadi musim dingin. Nah di musim ini waktu gelap tuh lebih lama dari waktu terang. Jam 4:30 sore itu matahari udah terbenam. Dan nanti baru akan terbit lagi di jam 8 pagi. Makanya kata Wawa kalau misalnya puasa jatuh di musim dingin lebih enak di sana. Waktunya lebih cepat. Tapi di musim dingin yang kali inilah puncak dari kejanggalan-kejanggalan yang dialami sama Via pun terjadi. Jadi waktu itu Via ini lagi siap-siap mau berangkat kerja, Setelah dia bangun tidur, dia cuci muka, ya kan, dia selesai ganti baju. Sekitar jam 6 pagi dia keluar lah mau kerja. Dia keluar dari kamarnya. Dari kamar nomor 3 tuh kan. Kondisinya masih gelap gulita karena kan memang jam 8 baru matahari itu terbit kan. Jadi masih gelap kali dan suasananya juga masih sepi kali ya, khas pagi hari di musim dingin di sana lah. Nah, aku keluar, aku turun tangga menuju ke lantai dasar. Nah, lampu di bangunan ini, lampu luarnya modelannya itu otomatis gitu loh, pakai sensor gerak. Jadi lampunya ini bakal otomatis nyala setiap kali ada yang jalan naik atau jalan turun tangga sampai ke keluar gedung itu tuh. Lampunya lampu otomatis. Nah waktu Via sampai di bawah terus dia keluar ya kan, sampai di area parkiran sepeda, Via dengar ada suara orang jalan lambat ikut turun juga dari tangga itu, tapi lambat.
Otomatis lampu di tangga tuh kan juga jadi ikutan nyala kan. Terus dia tengok, oh ada orang. Emma kali ya, tetangga unit dia juga kerja di situ juga, kerja dekat kantor itu juga. Oh Emma lagi turun ini, udahlah aku tungguin aja, enak kalau misalnya ada yang barengan gitu. Nah Emma ini tinggalnya di lantai 2 tunggulah biar sama-sama. Ditunggu beberapa menit kok nggak muncul-muncul si Emma kan, dan lampu di tangga itu juga udah mulai mati gitu Bingung si Via di situ kan mana orangnya? Baru dia jadwal si Emma kan jam 8. Gak mungkin lah dia berangkat sepagi ini. Nah di tengah-tengah kebingungannya itu tiba-tiba dari arah belakang aku ada suara perempuan, macam perempuan tua, ibu-ibu itulah ngomong. Guten Morgen. Kata gitu. Selamat pagi. Tengok ke belakang, gak ada orang. Gak ada siapa-siapa. Di situ aku udah gak bisa positif thinking. Aku langsung berlari ke parkiran sepeda. Aku genjot sepeda kabur. Aku sudah gak berani. Aku toleh lagi ke belakang rumah. Ke belakang mes tuh. Ada sejelas itu. Guten Morgen. Masih di hari yang sama, sepulang kerja kan sore hari, Via sempat ngobrol bentar tuh sama Juna sebelum akhirnya Juna ini gantian berangkat kerja. Ngobrol biasa tapi Via ini memang sengaja nggak cerita tentang pengalaman dia tadi pagi. Soalnya dia tahu kali Juna ini kan nggak bakal percaya, dia skeptis kali kan, sama kayak aku juga waktu itu. Habis itu Juna ini berangkat kerja, hari pun berlalu, nggak kerasa ada jam 4:30 sore. Kalau dideskripsikan mungkin suasana udah macam suasana maghrib lah gitu di Indonesia kata dia. Nah waktu itu Via sama si Noah ini lagi menghabiskan waktu di ruang TV, mereka nonton. Nah jendela di ruangan itu tuh menghadap ke arah lapangan voli yang ada di sisi kiri mes ya kan. Ngadepnya ke sana. Dari arah luar, Via itu bisa dengar ada suara anak-anak lagi main, Penasaran si Via, kok udah jam segini masih ada anak kecil yang dibolehin keluar. Tegak si Via, dia ceklah dari jendela. Waktu dia dongak ke bawah, di sana dia lihat ada beberapa anak kecil, pakai piyama, ya. Anaknya bule ya, usia sekitar anak-anak TK gitu. Masih main di lapangan itu. Mereka betulan main di sana tanpa ada orang tua yang nemenin, Itu posisinya udah matahari udah terbenam, udah maghrib, udah mau malam lah gitu. Dan lampu di lapangan itu juga cuma seadanya, cuma satu lampu oranye kayak gitu, ini winter loh, kok bisa-bisanya mereka keluar cuman pakai piyama? Apa nggak kedinginan anak-anak itu? Ingat aku buang sampah depan mes aja terus pakai jaket tebal, harus sepatuan biar nggak kedinginan. Kok bisa mereka cuman pakai piyama setipis itu? Gimana lah anak-anak nih? Yalah. Nah waktu si Via ini lagi larut dalam pikirannya, tiba-tiba salah satu anak di bawah itu langsung noleh ke arahnya si Via. Langsung nengok gitu. Dan perlahan si anak yang noleh itu ngangkat kayak, ngangkat tangannya nunjuk ke arah Via yang di atas, Nggak sekalipun dia mengalihkan pandangannya, dia tetap kayak gitu. Apa nih? Dan seketika anak-anak yang lain kan itu berapa, ada 4-5 orang lah gitu kan lagi main, yang satu dongak ke sini. Nggak lama keempat-empatnya ikut nengok ke atas juga. Dia tengok ke atas semua, merinding aku. Tapi yang lain tuh senyum, senyum. Tapi senyumnya tuh bukan senyum anak kan, kalau anak senyum lucu kan, enggak. Nyeringai creepy itu loh. Tapi matanya semua ke arah aku. Di situ udah merinding si Via, dia langsung ditarik yang horden, ditutup jendela, dia balik badan lagi nih. Duduk di ruang TV, berusaha mengalihkan pikirannya sama main dan nonton TV sama si Noah. Walaupun rasa udah, ayo sayang. Udah gak takut gitu kan. Dia alihkan, dia nonton gitu kan. Dia ajak si Noah ini ngobrol dan segala macam. Waktu pun berlalu. Gak kerasa ada jam 8 malam. Waktunya Noah tidur, Via waktu itu ngerapin mainan-mainannya si Noah dulu. Dibereskannya lah sedikit gitu kan. Udah rapi. Via gendong lah si Noah ya kan. Mau masuk ke kamar nih. Dia bangkit dari sofa. Samar-samar Via masih dengar suara anak-anak lagi main di bawah itu. Kok masih ada sih mereka? Udah malam loh ini. Kok kayak nggak mungkin ya anak-anak itu dibiarin sama mamanya bermain beliaran di sini. Jalan si Via lagi ke jendela nih buat ngecek nih. Penasaran aku Ku buka lagi, ku intip nih, nggak berani aku gini kan lagi kan. Ku intip. Kosong. Tapi suaranya masih ada masih ada. Orang. Aku coba lagi cari sumber suara itu kan sambil aku peluk-peluk pelan tuh si Noah tuh kan. Masih ada suara tuh. Makin ku tajamkan telingaku,
Makin berdiri bulu roma aku Nan. Karena apa? Karena aku baru sadar suara itu bukan suara dari luar. Bukan. Suara itu datang dari kamar tepat di sebelah kamarku. Dengar. Makin aku ke tembok sebelah tuh, makin kencang suaranya. Yang tinggal di lantai aku ini kan cuman kami. Dan di situ aku juga baru sadar kalau di gedung mes itu cuman keluarga kami yang punya anak kecil. Selebihnya nggak ada, cuma Noah aja satu-satu anak kecil di situ. Wah nggak iya ini kan. Udah langsung lah akhirnya berlari masuk ke dalam kamarnya Noah. Di situ Via udah coba ngalihin pikiran sama rasa takut. Soalnya kan dia cuma berdua aja sama si Noah kan. Siapa belum balik, masih jam 8. Via coba bersikap seolah-olah nggak ada apa-apa ya kan. Udah tidur sayang. Sayangnya, si Noah ini kalau misalnya mau tidur Nan, itu harus dalam keadaan gelap. Sedangkan Via, kalau kondisi kamar lagi gelap, aku punya kebiasaan pintu kamar harus tetap dibuka. Jadi mau tidak mau dengan posisi lagi merinding-merindingnya itu, tetaplah aku buka kamar tuh Nan. Kalau ada apa-apa gampang aku langsung kabur gitu kan. Tapi posisinya gelap nih, ya. Di luar juga gelap, ya samar-samar. Lampu tidur, bukan lampu tidur, lampu apa nih ya? Lampu ruang tamu lah gitu kan, ada lampu ruang tamu. Nggak tidur aku. Nah dari posisi itu ruang TV jadi bisa kelihatan dari dalam kamar, Wak. Ya kan, kebayang ya. Nah Via fokus lah situ kan masih dia tidurin Noah. Posisinya Noah tidur membelakangi pintu kamar itu, Via tidur berhadapan sama si Noah. Jadinya dia tidur ngadep langsung ke arah pintu kamar Noah kan. Penerangan waktu itu cuma sebatas lampu tidur aja Wak, yang di kamar itu. Jadi remang-remang juga cahayanya. Nah waktu Via ini lagi kayak ngeliat-ngeliat sekitar gitu kan, ya kayak sambil ngepok-ngepokin Noah. Nggak sengaja matanya Via ngeliat ke arah ruang TV. Di situ Nan, aku bisa ngeliat dengan jelas ada tangan anak kecil lagi mainin stang sepedanya si Noah. Cuman yang kelihatan tuh bagian tangan ke stangnya aja, Wak. Sisanya udah kehalang pintu. Alamak. Gak mungkin nih. Gak mungkin aku salah lihat nih. Hantu nih pasti. Sejelas itu Dan. Aku gak berani bergerak, gak berani bersuara. Aku jangan sampai kau tahu aku nengok kau ya setan. Kayak gitu loh ibaratnya. Udah. Aku tetap aku tepuk-tepuk si Noah kan. Dalam hati aku udah berdoa terus tuh. Soalnya si Noah juga lagi masih agak kerenyap-kerenyap gitu. Aku coba, aku tutup aja lah mata aku. Semoga aku bisa tidur juga gegara ini. Dia berusaha untuk ngabaikan semua ini kan. Aku tutup mata. Tidurlah, aku juga tidurlah. Tapi semakin ku alihkan gangguannya malah makin jadi-jadi kan. Aku makin gak bisa tidur aku. Waktu buka mata, kalian tahu Wak, dari yang pertama mainin stang, si anak kecil itu lagi berlari-lari dan di sekitar ruang TV. Astagfirullah. Sedih sambil ngeliat Via. Astagfirullah ya Allah. Iya Wak, dia ngeliat si Via. Jadi seolah-olah kau nampak aku kan. Nah, main kita kayak gitu. Itu Nat kayak kerasa lama kali. Masih tuh suara. Mau ku tutup pintu nih si Noah, aku takut terbangun ya. Nah, aku diam aja. Nggak lama untungnya balik si Juna. Dan begitu dengar pintu dibuka, tanpa pikir panjang langsung berlari melompat si Via ini Wak, keluar kamar nyamperin si Juna. Waktu dia keluar kamarnya si Noah, belum sampai lagi dia pergi nyamperin si Juna itu. Waktu baru keluar kamar, itu posisi di ruang TV itu Nan. Semua mainan-mainan Noah yang aku beresin tadi udah bergeletak berantakan semua di lantai-lantai. Apa nih? Menangis si Via di situ. Menangis. Apa ya? Kenapa kamu? Udah. Si Juna kayak mungkin dia juga lagi kecapean apa kayak gimana, nggak nanya lebih lanjut dah. Yuk kita tidur aja yuk dah tidur. Besok paginya barulah si Via ini cerita sama si Juna. Ini yang tadi malam gini. Sama kayak biasanya. Juna
malah bercandain. Lagi ngelindur kamu itu yang mimpi buruk itu tapi kerasa beneran. Lucid dream jangan-jangan enggak katanya. Enggak yang enggak, betulan aku ngalamin itu sendiri, bukan mimpi loh yang. Enggak sayang, kamu cuma lagi ngantuk aja, ngerasanya udah beberes rumah padahal belum. Mau ngamuk aku rasanya di situ Nadia. Aku kan butuh ditenangin kan, bukan dipecandain. Aku juga udah capek-capek lo beresin, nyempetin aku beresin rumah kayak gitu. Kok malah digitukan pula aku dibilang aku lupa beresin. Tapi mau kayak gimana laki aku memang skeptis itu Nat. Kalau dia nggak ngerasain sendiri nggak bakal percaya dia. Macam aku pertama-tama kan juga kayak gitu. Kok tengok aja kok yang. Nanti kalau sampai kau ngalamin juga biar kau rasa tuh ya katanya. Dan betul. Pada akhirnya Juna juga ikutan ngalamin sendiri. Wah. Jadi ceritanya pada suatu malam si Juna sama si Via ini mau siap-siap tidur kan. Pas udah ketiduran di tengah malam Via kebangun, bukan gara-gara mau buang air tapi dia dengar suara Noah nangis. Via datanglah ke kamar si Noah untuk nemenin Noah. Dia biasa dan kadang malam suka rewel tiba-tiba gitu, kebangun malam lah. Nah aku popoin si Noah lagi sampai Noah balik tidur. Dan biasanya setelah si Noah ini bisa tidur lagi, aku bakal balik ke kamar mau temenin Juna. Tapi malam itu aku tetap mau tidur sama si Noah, tidur di kamarnya Noah. Artinya Juna sendirian lah kan tidur di kamar mereka kan. Nah tidur, balik tidur lagi. Gak lama kemudian Juna ini ngerasa kayak keganggu. FYI Juna ini kalau misalnya tidur gak suka peluk-pelukan. Dia ini juga gak suka kalau di, kadang kan kita ada nindih lah atau apa ya, meluin tangan atau kaki pasangan ya kan, ini enggak. Dia nggak suka kalau ditindih-tindih. Paling kalau misalnya biar kerasa tidur sama tuh Juna sama si Via ini cuman mentok-mentok punggung-punggungan sambil nempelin punggung gitu loh Wak. Atau tidurnya udah mepet sekalian aja, sentuh aja gitu jadi, tapi nggak ditindih gitu kan. Itu kebiasaannya si laki aku, memang nggak suka gitu kan. Di tengah tidurnya dalam posisi setengah sadar, Juna ini ngerasa ada tangan yang lagi nimpa badannya, which is kayak lagi meluk lah berarti kan. Sama Juna kayak gitu, disingkirin tangan itu. Terus beberapa saat kemudian gantian ada kaki yang lagi nimpa badannya, jadi kayak macam dia tuh dibikin guling tuh loh Wak. Digituin. Apa? Disingkirin lagi sama si Juna. Dia nggak yang jangan gituin aku, nggak. Dia kayak lanjut tidur lagi. Karena takut nanti ditindihin lagi. Akhirnya si Juna ini mutusin untuk tempelin punggungnya ke Via yang dia pikir masih ada di sebelahnya kayaknya. Nah kayak gitu. Nah dalam hati si Juna ada yang penting nempel ya kita ya. Dah, aku mau tidur, jangan ketimpa-timpa aku dulu. Tidur lagi si Juna. Nah gitu aja Wak. Pagi harinya Juna tanyalah ke Via, ngapa sih kamu tadi malam timpa-timpa badanku? Tadi malam juga aku dengar si Noah rewel, kok kamu gak ngecek Noah, malah tetap tidur di samping aku. Itu malam itu sebenarnya si Juna ini ngeh kalau anaknya rewel, tapi dia gak mau bangun Nat. Dia mau aku yang bangun. Tapi dia komplain, kamu kok gak ngecek Noah, kok malah kamu tetap tidur di samping aku katanya. Apa kamu? Aku ngecek ya yang ya, bangun aku kupopoin dia dan aku pun tidur di kamar si Noah. Aku tidur di sana, nggak balik lagi ke sini sampai pagi, nggak balik ke kamar kamu katanya. Ah bohong. Orang kita tadi malam tidur dempet-dempetan punggung kok. Ih betul. Aku semalaman nggak balik ke kamar yang. Ah bohong kok. Betul. Apa? Hah? Ada yang tidur samamu tadi malam ya? Apa? Diapain kok? Diapain? Gantian aku ledekin Lanan. Enggak, yang kamu tuh kan kamu peluk tangan aku, habis itu kamu peluk badan aku. Tempel-tempelan punggung kita. Enggak. Ah, rasa enggak ada. Aku tidur di kamar si Noah. Aku tidur sama siapa aku? Rasakan. Tidur sama hantu kok tuh. Kelihatan dari mukanya dia udah enggak tengil lagi dia. Dia masih berpikir gitu di ekspresi mukanya ya. Kelihatan kayak masih Junan masih antara percaya sama nggak percaya, cuman dia agak. Karena ngerasa Juna ini juga ikutan diganggu nih, Via jadi nggak tinggal diam di sini. Dia rasa ini adalah waktu yang tepat untuk ngobrol serius tentang gangguan-gangguan di mes itu ya kan. Akhirnya yang sini yang kita ngobrol dulu. Diceritainnya lah sama Via pagi itu apa yang dia alami selama ini. Mulai dari suara orang naik tangga tiap malam. Orang nyapa ibu-ibu nyapa Guten Morgen pagi-pagi buta tuh. Sampai hantu anak-anak yang main di ruang TV. Semua diceritakan sama siapa kan. Awalnya Juna ini masih mencoba bersikap rasional Wak. Dia mengira semua itu hanya mungkin sugesti nggak yang mungkin kamu kelelahan, mungkin kamu lupa memang digitu-gituin. Tapi makin aku bercerita, nah dia ekspresinya si Juna makin berubah. Ada jeda, ada ragunya, seolah-olah ada bagian dari dia yang mulai nggak bisa lagi dia jelaskan semuanya pakai logika lah gitu. Dari ceritanya siapa, dari ceritanya si Via itu. Nah dari situ kayak ada yang, kau tahu juga aku nggak pernah suka kayak gini-gini kan. Itu aku loh, bini mulu yang ngerasain kayak gini. Aku
Aku juga tadi malam ngerasanya memang dipeluk yang. Aku nggak lagi tidur itu, kurang sadar kok waktu si Noah tuh rewel. Nah, kan udahlah yang, kalau memang ada ya udah ada. Kok ngapa sih nggak percaya sama aku, kata si Via kayak gitu. Nah dari situ akhirnya, oh iya nih kayaknya memang ada. Di pikiran kami, nah kami harus mencoba memikirkan langkah apa yang harus kami ambil. Kami ada anak kecil di situ ya kan, takut kenapa-napa. Kami cobalah cari solusi enaknya gimana yang ya. Gimana ya, tapi sama-sama bingung. Mau nanya orang pintar nggak ada di situ. Kalau mau pindah rumah juga susah nyarinya, biaya juga lagi ya kan. Nah obrolan mereka ini pun sampai di satu kesimpulan. Ya udahlah yang, terima aja. Mau nggak mau ya memang harus kita jalani. Betul lah, ya udahlah yang ya, udahlah ya, gimana lagi? Kan? Iya sih yang setelah aku pikir-pikir. Habis aja energi aku gegar ketakutan kayak gini. Ada suara langkah kaki, udah biarin dia lewat berarti. Ada anak-anak bagaimana, dah biarkan. Penting si Noah nggak kebangun, nah, kayak gitu. Di situ betulan kami mencoba legowo sama apa yang udah terjadi dan akan terjadi nanti. Ya udah, kalau memang mereka ada dan kita harus tinggal berdampingan sama dia, nggak apa-apa yang ya, mau gimana lagi. Dan anehnya, justru setelah kami mulai ikhlas dan menerima semua gangguan-gangguan itu, gangguan-gangguan itu malah berhenti dengan sendirinya. Berhenti gitu ya, nggak ada lagi suara orang naik tangga, suara aneh di dapur, suara orang teriak, ketindihan, suara anak-anak main di bawah, di atas rumah tuh udah nggak ada. Dan hari-hari mereka pun berjalan dengan tenang setelah mereka ikhlas. Dan sampai saat cerita ini dikirim, Via sama keluarga udah nggak pernah lagi ngalamin gangguan seperti sebelumnya, Wak. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Via dan juga suaminya waktu mereka tinggal di mes yang ada di Jerman. Sampai saat ini mereka masih tinggal di sana Wak ya. Dan sebenarnya juga masih banyak hal yang bikin penasaran di sini. Apalagi kalau kita tahu bangunan itu dulunya rumah sakit anak. Jadi kan akan muncul pertanyaan nih, apakah penampakan anak kecil yang Via lihat ini ada hubungannya sama masa lalu di tempat itu. Dan kalau misalnya dipikir-pikir lagi Wak, mereka ini kan pakai piyama. Kan anak-anak yang lagi main di lapangan voli itu kan pakai piyama semua. Itu tuh piyama biasa, piyama tidur biasa kah atau piyama, bukan piyama, pakaian pasien rumah sakit. Tapi itu tadi Wak, nggak ada cerita lanjutan yang bisa menjawab semua itu. Via ini juga cuman orang awam aja yang dari awal ini cukup skeptis sama yang kayak gini. Aku di sini juga nggak tahu mau nanya sama siapa. Nah dia pernah juga aku agak pancing-pancing teman-teman satu unit itu ya sama juga ya pernah dengar suara gini. Mereka juga merasakan hal yang sama, tapi kami nggak tahu itu karena apa. Nggak ada orang yang lebih spesifik yang bisa kami tanya-tanyain gitu. Ya udahlah. Dari sini kita bisa lebih agak tahu kadang bukan soal kita dipercaya atau enggak Wak, tapi bagaimana cara kita menyikapi hal itu ya kan. Karena saat Via sama Juna ini memilih untuk ikhlas, justru rupanya gangguannya berhenti dengan sendirinya. Entah itu kebetulan atau memang dari hantu-hantu penghuni atau mereka di sana itu ya udah mereka cuma ngerasa cukup karena keberadaan dan eksistensinya mereka ini sudah diakui cukup. Oke, baiklah, tidak akan kuganggu kok lagi kayak gitu. Kan bisa jadi juga. Yang jelas dimanapun kita berada tetap utamakan adab. Ya, terima kasih Kak Via untuk ceritanya. Hati-hati di negeri sana, cepat balik. Dan kita udah agak sedikit nge-refresh ya Wak ya. KW jadul udah, KW Nusantara sudah, KW internasional nih dapat nih. Insya Allah doain akan ada KW apa dulu ya, KW jadul Vol 2, KW Nusantara Vol 2, atau KW internasional Vol 2. Mana yang diduluan kan? Tunggu aja tanggal mainnya. Doakan kami. Insya Allah dapat cerita-cerita wangi. Ini lagi dikumpulin ya. Oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.